Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali. Walaupun kita masih dalam pembelajaran melalui online atau kita daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, mari kita mulai untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini. Di bab 2 kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam di Indonesia dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan mengolah informasi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Selanjutnya, untuk peta konsep bab 2 kali ini, yaitu kerajaan Islam di Indonesia ada 8. Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai. Kedua, kerajaan Malaka. Ketiga, kerajaan Aceh Darussalam. Keempat, kerajaan Demak dan Pajang. Kelima, kerajaan Banten dan Cirebon. 6, kerajaan Mataram. 7, kerajaan Gorontalo. Dan 8, kerajaan Ternate dan Tidore. Secara letak, dari 8 kerajaan tersebut, untuk kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, dan kerajaan Aceh Darussalam terletak di Pulau Sumatera. Kemudian kerajaan Demak dan Pajang, kerajaan Banten dan Cirebon, serta kerajaan Mataram terletak di Pulau Jawa. Untuk kerajaan Gorontalo dan kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Pulau Sulawesi. Simak prawacana berikut. Proses masuknya Islam ke Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode, yaitu masa singgah, masa penyebaran, dan masa politik. Periodisasi ini berdasarkan pada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Masa singgah dari abad ke-7 sampai abad 10 Masehi. Masa penyebaran mulai abad 11 sampai 13 Masehi. Dan masa politik mulai abad 13 sampai abad 18 Masehi. Masa politik yaitu masa mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah di Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Diakui atau tidak, hal ini mempercepat perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan Kerajaan Aceh. Kemudian berdiri kerajaan Islam di Pulau Jawa seperti Demak, Pajang, Mataram, Banten, dan Cirebon. Sedang di Sulawesi muncul beberapa kerajaan Islam seperti Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Marilah kita simak untuk penjelasan dari masing-masing kerajaan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti, yaitu 1. Dinasti Murahir. Pendiri dan raja pertama
kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Shah 1042 sampai 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya, yaitu Maharaja Mansur Shah 1078 sampai 1133 Masehi, Maharaja Ghiyasuddin Shah 1133 sampai 1155 Masehi. Merah Nu atau Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan 1155 sampai 1210 Masehi. Yang kedua, dinasti Merah Silu. Merah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak atau Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan antara kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Merah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Syahir 1297 sampai 1326 Masehi, Sultan Mahmud Malik Syahir 1326 sampai 1345 Masehi, Sultan Mansur Malik Syahir 1345 sampai 1346 Masehi, Sultan Ahmad Malik Syahir 1346 sampai 1383 Masehi, dan selanjutnya Sultan Zainal Abidin 1383 sampai 1403 Masehi. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Bukti kemakmuran kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tom Paires, seorang pengembara asal Portugis, yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang drama atau dirham. Yang kedua yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam Perang Parikrik. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah. Pada masa ini ada Laksamana Hang Tuah yang sangat berjasa pada masa pemerintahannya, serta Sultan Alauddin Shah. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan kemudian melepaskan diri, serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Muhammad Shah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Sultan Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup Semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511 Malaka pun jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque.
kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Setelah wafat, ia digantikan putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar cukup berperan dalam memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau Dharmawangsa Perkasa Alamsyah. Ia sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan, sehingga pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangat pesat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani terdapat dua orang sastrawan terkenal, yaitu Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri. Kesusastraan Aceh Darussalam yang cukup terkenal adalah Bustanus Salatin dan Hikayat Putrau Gumbok Meh. Demikianlah untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi masih kerajaan Islam di Indonesia yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.